Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di Syah Pro Audio Batam. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, sama-sama pemula, saya pemula, teman-teman pemula juga bisa menyimak, kita sama-sama belajar. Bahas apa sih Mas? Kita akan membahas bagaimana fungsi-fungsi pada part di sebuah power. Karena buat para pemula itu biasanya nonton video praktek langsung pasang, tapi yang dipasang itu nggak tahu fungsinya untuk apa. Kita pasang trafo, kita pasang elko, kita pasang dioda, tapi kita nggak tahu fungsinya itu untuk apa. Alhasil untuk praktek nonton video sekali colok keluar jin dan bledos atau berasap seperti itu. Agar tidak jadi seperti itu, teman-teman harus tahu untuk di bagian fungsi dan kegunaan setiap part yang kita pasang atau setiap komponen yang kita pasang di bagian power atau perakitan powernya. Jadi langsung saja yang pertama itu kita perakitan power biasanya kita menggunakan trafo Ada juga yang menggunakan SMPS, tapi kalau yang SMPS saya rasa kalau orang yang sudah menggunakan SMPS pasti sudah bisa untuk merakit karena sebelumnya dia mungkin belajar pakai trafo seperti itu. Oke, trafo. Fungsinya apa untuk trafo? Fungsinya kalau trafo dipasang itu fungsinya untuk menurunkan tegangan Jadi tegangan listrik di rumah atau tegangan listrik Indonesia atau tegangan listrik dunia itu tegangannya langsung gede Kalau di Indonesia tegangannya yaitu 220 volt AC. Tegangan bolak-balik. Nah, untuk sebuah kebutuhan power ampli itu nggak mungkin sampai 220 volt langsung listrik masukkan itu langsung meledos pasti. Makanya fungsi trafo itu untuk menurunkan sebuah tegangan dari listrik rumah ke listrik yang kita butuhkan untuk penyampaian sebuah power yang kita rakit. Contoh untuk trafo 10 ampere dengan CT45, dengan CT55, dengan CT35. Nah, untuk CT itu kita bisa memilih teman-teman untuk kebutuhan daripada power yang kita rakit. Misal untuk power yang kita rakit membutuhkan daya 35 volt, maka kita gunakan yang 35 volt. Dan seterusnya 45 atau 55 seperti itu. Tinggal kita menyesuaikan untuk di bagian drivernya. Nah, itu fungsi trafo. Jadi kita pasang trafo tujuannya untuk menurunkan tegangan dari listrik rumah untuk kebutuhan power yang kita supply. Jadi agar tidak tidak over untuk tegangan. Kalau langsung listrik tanpa trafo otomatis power yang kita rakit langsung hancur karena tegangan listrik di rumah sangat tinggi mencapai 220 volt AC seperti itu. Oke, lanjut kita untuk di bagian pemasangan dioda. Nah, dioda sendiri itu banyak macam untuk dioda banyak macam. Itu ada seperti ini yang saya tampilkan. Yang pertama ada dioda kotak, yang kedua ada dioda sisir, kemudian ada dioda bijian Kemudian ada dioda zener seperti ini. Yang kita pasang biasanya yaitu di antara dioda kotak, dioda sisir seperti itu ataupun dioda bijian. Itu untuk fungsinya sama. Kalau untuk dioda zener ini untuk fungsinya itu penurun tegangan juga bisa, untuk penyetabil tegangan juga bisa. Yang kita bahas yaitu dioda kotak, dioda sisir, dan dioda bijian. Karena setelah elko dia masuk ke dioda 3 ini. Oke. Jadi untuk tegangan dioda yang 3 ini, dioda kotak, dioda sisir, dan dioda bijian itu fungsinya untuk merubah arus Jadi dari trafo setelah penurunan dari tegangan PLN diturunkan oleh trafo, kemudian oleh trafo itu melewati dioda. Nah, fungsi dioda itu merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Apa sih Mas bedanya tegangan AC dan tegangan DC? Jadi untuk tegangan AC dan tegangan DC, kalau tegangan AC itu dia sistemnya bolak-balik, misal kita pasang bolak-balik itu nggak akan konslet. Tapi kalau tegangan DC dia sudah ada kutub min dan plus seperti itu. Jadi kalau untuk tegangan DC kita pemasangan nggak boleh kebalik. Kalau min ya min, kalau plus ya plus. Kalau tegangan AC nggak perlu bolak-balik, nggak masalah, tidak akan menimbulkan masalah seperti itu. Oke, bisa dipahami.
Jadi untuk dioda fungsinya merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Ya, seperti itu. Kalau untuk penjabarannya yang banyak nanti teman-teman bisa googling sendiri ya. AC itu untuk detailnya seperti apa, DC itu detailnya seperti apa. Nah, setelah dioda yaitu masuk ke elko ya. Jadi dari elko itu dari dioda itu masuk ke elko. Nah, elko itu fungsinya untuk apa? Jadi untuk elko itu fungsinya untuk menyimpan sementara atau tampungan ya. Kalau kita ibaratkan kamar mandi itu ada ember dan dalamnya ada air, yaitu persediaan. Makanya biasanya untuk power yang elko-nya agak lumayan banyak, tenaganya juga bagus karena untuk di bagian tampungan juga memadai. Dari elko sendiri itu pun juga banyak-banyak ukuran atau voltase yang digunakan. Apa sih mas voltase yang digunakan untuk elko? Ya, untuk elko itu biasanya voltase untuk perakitan mulai dari 50 volt sampai ke 100 volt. Ya, untuk di kelas AB segitu-segitu itu udah cukup ya. Untuk di kelas lain ya mungkin bisa sampai 150 volt atau bahkan 200 volt seperti itu. Tapi kalau untuk kelas AB itu biasanya sampai 100 volt saja. Untuk di bagian elko itu sudah cukup. Kemudian biasanya kok di elko itu ada tulisan 10.000 mikro itu apa? 10.000 mikro itu adalah daya tampung dia itu mampu untuk menampung berapa banyak di situ ya. Semakin tinggi mikro berarti biasanya di situ semakin elko itu bagus dan nampungnya bisa banyak ya, seperti itu. Kalau untuk di bagian voltnya, kenapa mas kok harus beda-beda voltnya? Ya kita mengikuti dari tegangan yang kita keluarkan dari trafo. Misal kita memilih tegangan dari trafo yaitu 35 VAC, maka elko yang kita butuhkan yaitu 60 volt, 60 volt atau 63 volt lah ya. 63 volt, 80 volt itu bisa. Tapi kalau tegangan kita dari dari trafo itu 35 volt, kita pakai tegangan elko-nya yang lebih rendah daripada tegangan trafo, itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Fungsi elko adalah menampung tegangan ya, untuk cadangan agar nanti kita bisa mempunyai tenaga yang lebih untuk power kita. Oke. Kemudian setelah elko itu masuk ke bagian driver dan final ya. Jadi untuk driver sekarang banyak praktek yang menggunakan Safari 400 watt, SOCL 506, SOCL 504. Untuk pemula kan ngerakitnya itu dulu ya. Kemudian ada macam-macam lah ya untuk di bagian drivernya sendiri ya, banyak pilihan sekarang. Itu fungsi driver itu apa? Untuk fungsi driver itu adalah mengolah karakter suara. Jadi untuk mengolah karakter suara itu biasanya setelah elko masuk ke driver. Nah itu dikasih tegangan untuk di bagian driver. Di situ baru dia ada pengolahan karakter suara atau karakteristik ya, karakteristik suara di bagian situ. Nah, jadi untuk suara bagus atau tidak, jernih atau tidak, karakternya oke atau tidak itu tergantung daripada drivernya. Jadi sekarang banyak sekali macam-macam driver, teman-teman tinggal pilih saja mana yang cocok untuk digunakan sebagai pendengaran ya. Tapi kebanyakan sekarang orang pakai SOCL 506, SOCL 504. Untuk pemula sangat rekomendasi untuk dirakit karena untuk perakitannya cukup mudah dan kemudian juga harganya tidak terlalu mahal seperti itu. Jadi fungsi driver itu yaitu tadi untuk mengolah karakteristik daripada suara. Intinya di situ. Kemudian untuk transistor final ya, kenapa dibikin panjang seperti kereta? Ya, kenapa dibikin panjang seperti kereta? Kenapa kok banyak sekali untuk transistor finalnya? Seperti itu. Jadi untuk transistor final sendiri itu adalah sebagai penguatan lebih lanjut dari driver. Jadi kalau driver saja tanpa dikuatkan oleh transistor final itu, maka umur driver juga tidak akan lama dan bahkan juga tidak akan bagus suaranya. Nah, kemudian jika kita menggunakan transistor final juga terlalu banyak, maka driver itu juga akan loyo. Ya, akan loyo dan justru tenaganya malah tidak ada. Ya. Jadi setelah
driver dan kereta itu atau transistor final yang banyak itu, teman-teman harus menyesuaikan daripada tegangan yang dari trafo. Saya sudah pernah bahas, tinggal nonton saja video saya sebelumnya. Nah, untuk pemakaian berapa set, tegangan berapa itu saya pernah bahas di video sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk kelas AB ya cuma itu aja dulur ya, mulai dari trafo, dioda, elko, kemudian driver dan final ya. Nah, untuk kemudian yang lain-lainnya saya anggap teman-teman bisa melogikakan sendiri ya, termasuk pendingin ya, semakin tebal semakin bagus karena untuk penyerapan panasnya akan semakin oke, akan semakin bisa merata. Kemudian untuk di bagian kipas juga kalau yang semakin kencang juga semakin dingin ya, karena sifat power itu adalah panas seperti itu. Jadi kenapa power panas? Itu wajar nggak mas? Ya wajar, namanya juga power bunyi. Kalau tidak panas berarti power tidak bekerja, seperti itu. Dan tingkat kewajarannya juga kita bisa cek ya. Kalau tidak wajar ya berarti ada masalah. Misal baru satu lagu udah panasnya luar biasa, berarti itu sudah tidak wajar dan wajib kita cek kembali. Kemudian kalau untuk udah main 1 jam 3 jam, nah itu hanya anget-anget saja ya, itu tidak masalah. Tidak ada hal-hal yang janggal atau memang karakter atau tabiat power sendiri memang panas, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk di bagian ukuran potensio biasanya teman-teman menanyakan untuk di bagian potensio atau pengaturan suara ya, idealnya biasanya hanya menggunakan 50K sampai 100K saja. Kalau saya, fungsinya apa untuk potensio dipasang ya, apakah hanya untuk mengeraskan suara saja? Ya pasti kalau fungsinya untuk mengeraskan suara atau mengecilkan suara. Tapi di situ ada settingan yang teman-teman harus tahu ya. Semakin kecil nilai itu semakin galak ya, atau semakin cepat dibuka itu suara akan semakin luas atau semakin kencang ya. Karena teman-teman bisa logikakan seperti gas pada motor. Kalau motor racing itu ada gas yang model spontan ya, dibuka sedikit langsung ngegas. Itu kalau kalau potensio yang bernilai kecil seperti itu, dibuka sedikit langsung ngegas ya. Tapi biasanya dia akan biasanya akan sember jika power memang tidak cocok dengan potensio itu. Saya sarankan untuk perakitan menggunakan potensio yang berukuran 50K sampai 100K saja ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu part yang kita pasang di bagian power agar kita bisa tahu fungsi dia apa, kerja dia seperti apa, dan kita bisa mengantisipasi ya, seperti itu. Oke, cukup segitu saja ya. Ini karena saya memang untuk bikin video ini saya ada prakteknya, ada teorinya. Jadi buat teman-teman yang sudah ditanyakan itu biar paham juga. Karena kalau saya praktek terus tidak ada bincang-bincang seperti ini, nanti bingung ya. Prakteknya seperti ini sebenarnya itu dipasang untuk apa kan gitu. Jadi saya jelaskan seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti besok-besok kita akan praktek juga lagi ya. Untuk akhir-akhir ini saya memang banyak memberikan teori ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.